Iya, gua tahu topik video ngopi kali ini tuh bener-bener random banget. Kita bakal ngomongin soal hari akhir atau hari kiamat. Apalagi buat lu semua yang emang nontonin atau dengerin video ngopi ini di jam 5 sampai jam 6 sore. Ini lucu banget, biasanya laki-laki kalau misalnya di tongkrongan ngomongin soal hari kiamat itu di jam 11 malam. Lu udah overthinking duluan di jam 5 sore, itu lucu banget. Tapi biarkan gue berbicara ya, gue angkat ini karena apa? Karena tujuannya baik. Biar sengaja itu kita nggak yang berputar ya ngomongin soal hari kiamat ya, panik gitu sama seperti hal yang terjadi di tahun 2012. Gue ingat banget waktu banyak banget orang-orang yang panik. Ya, panik itu bagus sebenarnya, jadi orang-orang ingat agama, ingat ibadah gitu. Tapi ini aduh chaos banget sampai akhirnya tuh dibuatin film bahkan, ya nggak sih? Udah ada dokumenternya tapi malah kagak kejadian, kan lucu gitu loh. Terus beberapa tahun kemudian setelah 2012 tuh gak jadi kiamat, ada lagi tuh prediksi kiamat yang katanya itu datang dari kalender suku Maya. Ternyata itu cuman riset kalender doang. Nah akhir-akhir ini kembali lagi ada prediksi hari kiamat. Itu dari nabi yang ada di Afrika katanya. Dia bilang kalau misalnya kiamat sebentar lagi. Orang-orang udah pada panik, orang-orang bahkan sampai ngumpulin zakat ke dia gitu ya. Malah katanya diundur, terus zakatnya dipakai buat beli mobil mewah. Nah kali ini gue pengen bahas karena ya prediksi, bukan prediksi jatuhnya sih, informasi hari kiamat itu datang katanya dari salah satu hadis. Yang mana hadis ini gue masih nggak tahu gitu waktu dengar pertama kali apakah sahih atau daif. Gue tahu kalau misalnya emang ada beberapa informasi tanda-tanda kiamat, tapi gue nggak tahu kalau misalnya ada tahun pasti hari kiamat itu kapan. Dan ini gue dengernya waktu khutbah di salah satu masjid daerah rumah gue pas lagi Jumatan. Katanya hari kiamat itu datang di tahun 1500 Hijriah. Mind blowingnya kita udah ada di 1446 atau 47. Ya berarti tinggal 53 tahun lagi. Ya lu siap gak tuh kalau misalnya ada tanggal pastinya, men? Dan kita bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan kayak ini karena menarik banget gitu ya. Gue gak pengen takutnya nanti informasinya itu keliru, salah. Udah di 1500 Hijriah tapi orang-orang tuh udah pada percaya kalau misalnya bakal kiamat gitu, malah kagak kejadian. Terus habisnya yang rugi mana? Yang rugi Islamnya sendiri. Soalnya langsung dipertanyakan nih benar atau kagak gitu loh. Padahal mah ya kita sendiri harus meng-cross check apakah benar informasinya itu daif atau sahih. Selamat datang di Ngopi Ngobrolan Bahasa Indonesia bersama gue your favorite Uncle Omre. Ya, disclaimer dulu, gue di sini cuma sebagai YouTuber, gue bukan penceramah, gue bukan orang yang benar-benar ahli tafsir gitu ya, tapi gue cuman jadi orang yang pengen belajar, biar seenggaknya itu gue nggak yang benar-benar bodoh banget gitu, tahu segala macam informasi yang gue nggak tahu apakah ini benar atau salah. Bahasan kali ini itu gue ngambil dari beberapa artikel. Ya, yang pertama dari website rumahsyah.com dengan judul umur umat Islam hanya 1500 tahun. Terus kemudian dari Detik Hikmah ya di tahun 2023 dengan judul umur umat Islam hanya 1500 tahun. Benarkah? Terus kemudian ini jawaban dari Dr. Ahmad Sarwat LCMA. Beliau ini kalau nggak salah kalau misalnya gue cari tahu gitu ya merupakan penceramah, penulis dan juga pemikir muslim asal Indonesia yang dikenal dalam bidang fikih Islam, studi Al-Quran dan pendidikan agama Islam. Ada yang nanya juga ke beliau, benarkah usia umat Islam hanya 1500 tahun? Bahkan gue juga sempat cari tahu sendiri lewat video gitu ya, videonya Ustadz Buya Yahya yang ditanya juga apakah benar umur umat Islam atau umat manusia sampai 1500 Hijriah. Pertama kali gue denger informasi ini itu dari khutbah Jumatan. Ya, gue tuh lagi bener-bener pengen banget gitu ya denger ceramahnya, tiba-tiba ada yang bikin gue tertarik nih buat dengernya. Biasanya kan gue ngantuk gitu karena terlalu khusyuk. Ini menarik banget ngomongin soal hari kiamat. Langsung kayak oke mantep nih. Gue suka nih kalau misalnya ngomongin soal hari akhir nih, kayak prediksi kan, terus bagaimana kondisinya gitu ya. Gue percaya kalau misalnya tanda-tanda kiamat kecil mungkin udah bisa kita rasakan. Yang paling gue rasain tuh adalah momen dimana mungkin sebagian manusia gitu ya di dunia ini udah mulai ngerasa kangen, bahkan merasa kalau misalkan mereka iri ke orang-orang yang udah meninggal dunia duluan. Itu yang paling gue rasain ketika nenek gue tuh meninggal tuh. Gue pengen banget seenggaknya itu kayak nenek dulu sama sekarang tuh beda banget, jadi pengen gitu ya nemenin nenek gitu. Itu yang paling gue inget sih sampai sekarang. Nah kemudian waktu ngomongin hari kiamat dibilang kalau misalnya tanda-tanda kiamat itu udah banyak ya. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat dari konflik yang ada di Palestina gitu ya. Nah yang bikin gue kagetnya adalah tiba-tiba beliau itu ngasih tahu kalau misalkan ada hadis yang bilang bumi kita udah tua. Bahkan hari kiamat itu muncul di 1500 Hijriah. Gue langsung kayak damn, udah ada tahun pastinya nih. Soalnya kan gini-gini juga ya. Gue juga sempat ngaji kan, dan gue juga sempat pernah dengar. Gue gak tahu hadis atau Al-Quran gitu yang bilang Nabi Muhammad tuh sempat ditanya sama seseorang yang sorbannya putih gitu ya, yang kalau gak salah tuh
sebenarnya itu Jibril. Ditanya tahu nggak sih kapan hari kiamat? Dijawab sama Nabi Muhammad sendiri kalau misalkan ya kayaknya yang lebih tahu hari kiamat itu kapan tuh Anda deh, bukan saya gitu. Dan di situ diimplisitin dan kalau misalkan bahkan Nabi Muhammad sendiri itu masih belum tahu gitu tanggal pastinya kapan. Tanda-tandanya tahu, tanggal pastinya kapan. Tiba-tiba ada hadis yang bilang, oh jebret 1500 Hijriah kiamat. Gue pengen interupsi, gue pengen nanya gitu, itu beneran dari hadis apa. Tapi kan ini kan khutbah ya, bukan diskusi dua arah gitu loh. Akhirnya balik selesai sholat Jumat, gue langsung nanya ke ibu negara. Kebetulan ibu negara tuh demen belajar agama juga kan, seminggu bisa 3 kali ngaji. Gue tanya, bun bener emang ada ya hadis yang bilang kalau misalkan hari kiamat tuh udah pasti di 1500 Hijriah. Beliau sendiri ngejawab kalau misalkan ya sebenarnya kalau misalkan hari pastinya gak ada yang tahu harusnya ya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun itu masih belum tahu kapan tanggalnya gitu loh. Akhirnya gue coba cari tahu sendiri dan menemukan kalau misalkan ternyata ya, hadis yang bilang kalau hari kiamat itu muncul di 1500 tahun Hijriah itu berdasarkan 2 sumber. Yang pertama dari Syubhat Imam As-Suyuti rahimahullah, terus yang kedua itu dari hadis Nabi dituliskan di buku Huruhar Akhir Zaman oleh Amin Jamaluddin. Yang mana ini membuat penasaran banyak orang-orang juga gitu loh. Nah kita bahas dua-duanya gitu ya. Terus habis itu kita bakal lihat sama-sama jawaban dari Bu Yahya. Menurut gue ini jawabannya bagus banget. Nah kalau misalkan artikel ini dari Rumah Show dijelasin sangat amat detail tentang orang-orang yang bilang kalau misalkan hari kiamat itu muncul di tahun 1500 Hijriah. Ternyata kalau misalkan dari Syubhat Imam As-Suyuti dijelasin kalau misalkan umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Nabi SAW sendiri diutus pada akhir-akhir 1000 yang ke-6. Maksudnya berarti separuh kedua darinya, sekitar tahun 5500 ya. Ini agak sedikit tricky tapi kalimatnya harusnya nggak yang bikin bingung. Akhir-akhir 1000 yang ke-6. Kan katanya umur dunia itu hanya 7000 tahun katanya. Tapi Nabi sendiri itu diutus di akhir-akhir 1000 yang ke-6, berarti 5500. Umur manusia ini hanya lebih dari 1000 tahun dan kurang dari 1500 tahun. Nah nukilan hadis ini bahkan katanya udah sampai diriwayatkan sama Imam Bukhari. Tapi udah dijelasin juga sama Imam Ibnu Hajar kalau misalkan ya hadisnya itu bukan ngasih tahu tentang kapan tahun kehancuran dunia atau hari kiamat, melainkan cuman sekedar perumpamaan tentang banyak sedikitnya amal. Ya, terus kalau misalnya lihat dari websitenya itu sanggahannya banyak banget. Sanggahan ketiga bahkan hanya Allah yang mengetahui kapan terjadi kiamat, kita semua tahu itu. Dan keempat sanggahannya itu riwayat yang digunakan As-Suyuti dhaif guys. Ada lagi sanggahan kelima, tanda kiamat harusnya sudah muncul pada tahun 1237 Hijriah jika memakai perhitungan Imam As-Suyuti. Begitulah kira-kira. Nah ini dijelasin lagi lebih rinci sama Dr. Ahmad Sarwat yang emang ditanya gitu ya soal topik yang sama. Beliau menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang sempat menghebohkan dunia Islam ditulis oleh seorang yang bernama Amin Muhammad Jamaluddin dalam edisi terjemahan bahasa Indonesia berjudul Huruhara Akhir Zaman. Ini gue gak sedikit dongeng gak apa-apa ya, soalnya gue gak pengen motong-motong nih, takutnya kalau misalnya gue potong lu gak bisa lebih objektif lagi dalam mendapatkan intisarinya. Mengomentari buku yang menghebohkan ini, Ustadz Hamid bin Abdillah Al-Ali mengatakan bahwa beliau tetap menghargai niat dan usaha penulisnya untuk mengingatkan umat Islam akan datangnya hari kiamat. Itu betul, niatnya bagus ya, ya kayak misalkan kebersihan adalah sebagian dari iman ya, itu orang-orang mungkin mikir hadis, tapi bener gak sih itu hadis? Kayaknya bukan dah katanya. Dan beliau juga berpesan agar para pembaca buku ini tidak gampang bersuzon kepada penulisnya. Namun, beliau juga mengingatkan kepada penulis buku ini agar tidak menggunakan rujukan yang tidak ada sumber hadis yang kuat dan menghindari hadis palsu. Memang kalau kita baca buku itu, di sana dinyatakan dengan pasti Imam Mahdi akan muncul sebelum masuk tahun 1430 Hijriah atau sekitar setahun lagi dari sekarang. Juga disebutkan bahwa usia umat Islam yaitu 1500 tahun. Sehingga kalau dihitung dari sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 13 tahun sebelum Hijriah hingga tahun ini 1428 Hijriah, berarti usia umat Islam tinggal 1500 ya, kurung buka 1428 plus 13 ya, bla 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 segala macam, tinggal 59 tahun lagi. Nah, ini yang paling menariknya. Titik pangkal masalah. Yang jadi masalah paling mendasar adalah dari mana datangnya angka tahun 1430 Hijriah sebagai tahun kemunculan Al-Imam Mahdi. Dan dari mana angka 1500 tahun sebagai usia umat Islam?
kalkulasinya diperhitungkan dan juga dipermasalahkan. Menurut buku itu, angka tahun-tahun ini didapat dari hadis Nabi Muhammad SAW dan diyakini oleh penulisnya sebagai hadis yang sahih dan bisa diterima. Selain hadis tentang masa terjadi kiamat, di dalam buku itu juga ada hadis lain seperti berikut ini. Kita bakal baca ya. Nuaim bin Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada bulan Ramadan terlihat tanda-tanda di langit, seperti tiang yang bersinar. Pada bulan Syawal terjadi malapetaka. Pada bulan Zulkaidah terjadi kemusnahan. Pada bulan Zulhijjah para jamaah haji dirampok. Dan pada Muharram, tahukah apakah Muharram itu? Rasulullah SAW juga bersabda, akan ada suara dahsyat di bulan Ramadan, huru-hara di bulan Syawal, konflik antara suku pada bulan Zulkaidah, dan pada tahun itu para jamaah haji dirampok dan terjadi pembantaian besar di Mina, di mana ramai orang terbunuh dan darah mengalir di sana. Sedangkan pada saat itu mereka berada di Jumroh Akabah. Baginda SAW juga bersabda, bila telah muncul suara di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kami bertanya, suara apakah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, suara keras di pertengahan bulan Ramadan. Pada malam Jumat akan muncul suara keras yang membangunkan orang tidur, menjadikan orang yang berdiri jatuh terduduk, para gadis keluar dari pingitannya, dan pada malam Jumat di tahun terjadi banyak gempa. Jika kalian telah melaksanakan salat subuh pada hari Jumat, masuklah kalian ke dalam rumah kalian. Tutuplah pintu-pintunya, sumbatlah lubang-lubangnya, dan selimutilah dari kalian. Sumbatlah telinga kalian jika kalian merasakan adanya suara menggelegar. Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan ucapkanlah, Maha Suci Al-Qudus, Maha Suci Al-Qudus, Rabb kami Al-Qudus. Karena barang siapa melakukan hal itu akan selamat, tapi barang siapa yang tidak melakukan hal itu akan binasa. Benarkah hadis itu sahih? Semua yang diceritakan dalam tema buku ini adalah permasalahan gaib. Ya, maka yang berhak mengatakan itu hanya Nabi Muhammad SAW saja. Jadi seandainya memang ada hadis yang sampai ke derajat sahih, bolehlah kita jadikan pegangan. Tapi masalah terbesarnya, ternyata apa yang diklaim sebagai hadis salih-alih pun itu justru ditentang oleh para ahli hadis. Para ahli hadis bahkan sampai mengatakan bahwa hadis-hadis yang digunakan dalam kitab itu adalah hadis palsu dan batil. 100% tidak bisa dijadikan dasar dalam urusan agama. Apalagi masalah huru-hara menjelang hari kiamat termasuk masalah akidah. Maka haram hukumnya menggunakan riwayat itu sebagai dasar rujukan. Apalagi yang diklaim sebagai hadis sebenarnya sama sekali tidak layak dikatakan sebagai sabda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk itu sudah ada ancaman dari beliau sendiri tentang orang yang mengatakan bahwa suatu lafaz itu merupakan perkataan beliau, padahal beliau sendiri tidak pernah mengatakannya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berdusta tentang aku secara sengaja maka hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Jadi begitulah kira-kira guys bunyi dari hadisnya. Ya, oke. Jadi kayak udah cukup jelas gitu ya dari jawabannya kayak gimana. Ternyata hari kiamat yang katanya dibilang di tahun 1900 Hijriah itu belum bisa dipastikan kebenarannya, bahkan mungkin ya informasinya itu doif atau tidak bisa dijadikan acuan ya. Buya sendiri pun menjawab seperti ini. Banyak pikiran Sama ya, pertanyaannya sama. Kita dibikin bingung oleh informasi. 2012 kiamat sampai sekarang masih berdiri. Ingat juga Ustadz. Yang kita harus ketahui dalam hadis sahih, hadis Jibril, waktu Nabi Muhammad kedatangan seorang yang berbaju putih, bersih, rambut rapi, tidak ada bekas. Ini yang gue ceritain sebelumnya ya. Lalu duduk dengan Nabi lalu bertanya apa itu iman, apa itu Islam. Dijawab oleh Nabi, iman adalah beriman kepada Allah, kemudian tasyhadu alla Allah, bersyahadat kepada Allah dan seterusnya. Tanya tentang Islam, kemudian tanya tentang kiamat. Hari kiamat. Kapan hari kiamat tiba? Nabi menjawab dengan bahasa yang sangat jelas yang harus kita berani mengucapkannya. Biarpun banyak informasi macam-macam, biarpun katanya dinisbatkan kepada ulama. Nabi mengatakan waktu ditanya oleh orang tersebut pakai baju putih. Yang orang pakai baju putih ternyata adalah malaikat Jibril, Nabi ngasih tahu nanti. Malaikat Jibril bertanya, kiamatnya kapan ya Rasulullah? Oh, kalau hari kiamat kamu tanya kepadaku, maka aku jawab. Yang ditanya, aku tidak lebih tahu daripada kamu. Maksudnya Nabi mengatakan hari kiamat tidak tahu sudah. Yang tahu hanya Allah. Dalam Al-Quran ayat yang banyak disebut yang tahu hanya Allah. Sudah begitu jangan sok tahu deh, pakai hitung-hitungan segala macam. Imam Mahdi yakin kita ada. Dan akan datang Imam Mahdi. Akan dilahirkan Imam Mahdi. Bukan kita menanti kapan datang, ngapain. Nah iya betul.
Gue harus pause di sini ya guys ya, karena konteks kita udah jelas gitu ya. Sebenarnya ya emang niat dari khutbahnya baik gitu, tapi basically takutnya kita juga keliru dan memberikan informasi jatuhnya nanti bakalan orang bertanya-tanya ini benar atau kagak gitu. Padahal sebenarnya niatnya baik, sekali lagi biar sengaja kita mempersiapkan. Padahal kita nggak harus tahu kapan tanggalnya ya nggak sih, dan begitulah esensi dari bagaimana caranya lu mengimani hari kiamat. Kira-kira begitulah pembahasan random gue soal ceramah yang gue denger di khutbah Jumatan. Ya gue sendiri penasaran sebenarnya, makanya gue langsung bawa dan juga angkat topik ini ke lu pada. Mungkin bisa jadi sedikit informasi intermezzo yang bermanfaat ya buat ketongkrongan kalian. Sorry buat kalau misalnya ada beberapa mungkin materi yang masih kurang lengkap atau kurang jelas gue ucapkan. Kalau misalnya ada kekeliruan juga gue minta maaf. Gimana tanggapannya silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian ya gue undur diri. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.